Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Terima kasih banyak buat saudara yang sudah nonton video saya, sudah nge-like, sudah subscribe, dan juga sudah bantu share video-video saya. Terima kasih ya saudara. Nah, ngomong-ngomong, hari ini kita ngobrol-ngobrol dengan Pendeta Yohanes dan istrinya di Dusun Gandu. Jadi mereka ini adalah gembala di gereja kecil di Dusun Gandu, dan kita bisa sharing dengan mereka bagaimana kita dengar pengalaman mereka pertama kali mereka menginjil di sini dan apa saja tantangan mereka. Puji Tuhan, saya sudah ada dengan mereka di rumahnya, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol supaya tahu bagaimana dengan lingkungan, termasuk dengan keluarga sendiri. Jadi latar belakang, saya cerita sedikit latar belakang dari Pendeta Jo. Pendeta Jo ini dari daerah Temanggung, sedangkan istrinya orang dari Gandu, dan keluarganya itu Muslim. Bapak ibunya juga masih Muslim, dan puji Tuhan sudah terima Yesus, diinjili sama mereka dan jadi anak Tuhan. Dan kita bisa dengar bagaimana perjalanan penginjilan mereka dan bagaimana ada tantangan-tantangan apa. Wow, keren untuk kita dengar gitu saudara ya. Oke, shalom Pak Yo sama Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita jumpa setelah boleh lihat sawahnya tadi. Kemudian kita ngobrol tentang gereja. Sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi nih tentang pelayanan, Pak. Bagaimana waktu panjenengan berdua menginjili Bapak Ibu sendiri gitu. Waktu pertama menginjili Bapak Ibu tuh gimana reaksi mereka? Waktu pertama kali saya datang ke tempat ini, diberitahu sama Pak Pendeta Suyitno bahwa orang tua atau calon mertua saya belum percaya kepada Tuhan, dan agamanya yang dulu adalah agama Buddha. Dan karena saya sebagai seorang penginjil, pemberita Injil, dulu saya dibentuk dari STT Lintas Budaya. Jadi dididik untuk menjadi seorang pemberita Injil yang kontekstual. Karena saya mendengar calon mertua belum diselamatkan, saya begitu menggebu-gebu dan begitu semangat ingin segera bertemu. Dan setelah itu saya kebetulan sudah dikenalkan dengan calon istri. Waktu itu saya ketemu calon bapak mertua itu seorang petani yang sudah tua. Jadi saya dengan penuh kesabaran, dengan hati-hati saya memperkenalkan bahwa saya ingin memberitakan Injil kepada bapak mertua saya. Dan saya dengan cara waktu itu sedang panen padi, lalu saya berusaha untuk membantu, menolong, tetapi orang tua berkata tidak usah, sudah bisa ditangani sendiri, seperti itu. Dan setelah itu orang tua itu semakin percaya dengan saya berusaha untuk selalu memperhatikan dan misalnya setiap kali saya datang ke tempat ini, saya karena berpikir kalau ke orang tua tangan kosong itu kan tidak baik. Lalu saya di pasar Canggal saya mampir beli buah. Ternyata orang tua saya itu saya waktu itu bawa kates pepaya. Lalu
pepayanya itu disuruh ngasihkan ke makan sapi karena di belakang ada sapinya. Terus saya diajak keluar, lalu tuh kalau kamu mau makan pepaya tuh ada di atas banyak tuh, ngambil. Ya. Jadi kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena konsep pikiran saya dengan pikiran orang yang ada di Ngando itu berbeda. Karena saya dari dulu sejak lulus SD saya di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, jadi pelayanan di Magelang, Temanggung, juga di Pecinan, di kota-kota. Jadi saya konsepnya kalau bawa buah itu ya sesuatu yang segar, sesuatu yang mantap untuk orang tua supaya banyak vitamin. Ternyata pemikiran saya salah. Itu yang pertama kali. Dan juga setelah saya menikah dengan istri saya tetap berusaha untuk berbuat baik, memperhatikan kedua mertua saya. Dan saya waktu itu sebelum di sini tuh selalu di kota, sampai kalau saya pulang ke Gombong orang-orang bertanya di sana musim apa. Saya tidak tahu karena saya bukan orang Gombong jadi bukan orang desa yang tahu musim panen atau musim apa, tetapi saya tahunya ya musim hujan sama kemarau, saya bilang gitu. Ternyata setelah itu saya sampai di tempat ini baru tahu terjun di dunia pertanian. Dan juga karena bapak mertua waktu itu punya sapi, saya juga mau tidak mau harus belajar cari rumput. Jadi itu adalah suatu pekerjaan yang luar biasa. Baru ya. Sesuatu pekerjaan yang baru. Biasanya saya kalau di Magelang Temanggung itu ibadah, habis ibadah dikasih makan, pulang dikasih amplop. Di sini harus pegang arit, pegang cangkul. Itu buat saya tuh sesuatu yang sebenarnya dengan kondisi fisik saya kurang cocok, tapi karena saya mengasihi supaya bisa memberitakan Injil kepada orang tua, maka semua saya kerjakan. Dan ternyata pekerjaan itu sangat mengasihkan buat saya, dan itu pun menjadi sarana untuk memberitakan Injil. Ketika saya sedang merumput, saya ketemu dengan seorang nenek, dan saya katakan bahwa saya ini hamba Tuhan dan saya pendeta. Dan nenek itu berkata, saya juga orang Kristen, anak-anak saya, saudara saya juga orang Kristen. Lalu nenek itu saya ajak ke rumah dan saya mau beribadah di tempat ini. Dan setelah itu tidak lama kemudian adik dari bapak mertua saya bertobat dan ikut ibadah di tempat ini dan dibaptis. Waktu itu yang dibaptis sudah ada 5 orang. Jadi cucu-cucunya yang saya injili pada waktu saya merumput, cari rumput itu juga ikut dibaptis bersama dengan ponakan saya. Jadi ini pengalaman saya dalam memberitakan Injil. Dan juga setelah berjalannya dengan waktu, bapak mertua semakin hari fisiknya semakin lemah, dan saya juga harus memperhatikan lebih fokus dan lebih sungguh-sungguh dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih sayang dan hormat. Dan juga kadang-kadang orang tua itu punya pemikiran yang negatif. Misalnya saya
dikira suka sama ibu mertua saya, tapi posisi ibu mertua saya juga sudah nenek-nenek. Tapi saya tetap bersabar dan tetap mengasihi orang tua saya walaupun saya dicemburui sama orang tua. Ya, itu perjuangan dan perjalanan pelayanan kita. Memang kita diperhadapkan tantangan, itu tidak mudah, tapi kita melakukan dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Amen. Dan sehingga kita bisa untuk mengerjakannya, untuk melakukannya, karena semua adalah ikut campur tangan Tuhan. Amin. Dan kita bersyukur kita bisa melayani orang tua sampai akhir, ya. Dia di dalam tangan Tuhan. Itu satu hal yang luar biasa yang dari Tuhan, yang kita dipercayakan untuk membawa mereka bersama dengan Tuhan. Itu memang tidak mudah, tetapi kalau kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa kita hanya sebagai alatnya dan Tuhan yang mengerjakannya, itu sangat luar biasa. Dan Pak Yo ini sudah membaptis 2 kali. Yang pertama itu ya itu orang tua sama anak muda itu 5, dan yang kedua itu ada 3 orang. Dan kita bersyukur ya, itu dipercayakan jiwa-jiwa. Dan di tempat ini sebelum kita untuk melayani di tempat ini, memang di sini dulu sudah dipakai sekolah minggu. Nah, di daerah ini hampir anak-anak yang kecil-kecil itu sekolah minggu. Tapi karena adik saya sekolah di kota, saya di Jakarta, tidak ada yang melanjutkan, dan itu sudah 15 tahun di sini tidak dipakai sekolah minggu lagi. Dan akhirnya kita dipertemukan sama Pak Yo, memang tempat ini dipakai untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, dan kita dikembalikan oleh Tuhan di tempat ini. Kita dipercayakan untuk melayani Tuhan sampai sekarang. Sekalipun banyak rintangan, banyak tantangan, kita mau tetap setia sama Tuhan. Wow, luar biasa ya saudara, kita bisa dengar kesaksian mereka di dalam penginjilan. Tidak mudah loh saudara, saya mau ngasih tahu bahwa menginjili orang yang belum kenal Tuhan itu tidak mudah. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan Roh Kudus, Roh Kuduslah yang menjamah mereka. Kita hanya sebagai alatnya saudara. Tapi saya senang sekali karena mereka juga mau melakukan amanat agung. Saudara, yang perlu kita ingat bahwa kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Saya beberapa waktu yang lalu, ini kesaksian saya secara pribadi juga, sekitar 3 minggu yang lalu saya berpuasa Ester. Ya, saya ada dalam satu pelayanan di Gunung Merbabu, karena saya diminta untuk ada doa di sana, ada pelayanan, dan saya sudah melihat bahwa ini pasti ada pelepasan, sehingga saya butuh kekuatan dari Tuhan. Saya butuh Tuhan ikut campur tangan dalam pelayanan saya, sehingga saya puasa Ester. Waktu saya puasa Ester malam pertama, itu dalam tidur saya melihat, jadi di alam roh saya dibawa dan saya melihat Tuhan Yesus itu turun dari surga. Pintu surga terbuka, Tuhan Yesus itu melangkah turun dengan malaikatnya, dan pakaian Tuhan Yesus itu sangat sederhana, menggunakan Tuhan Yesus itu memakai jubah putih yang tanpa kerah, dan Tuhan itu melangkah. Saya melihat dengan jelas langkah Tuhan dari atas, dari surga itu turun, dan saya teriak-teriak, dan saya dengar suara banyak orang juga yang teriak, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus datang, dan saya pun ikut berseru-seru, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus datang. Dan saya terkaget, saya bangun ternyata saya tadi dibawa gitu, dan sebenarnya itu saya belum tidur belum lama gitu. Jadi saya tahu dan saya percaya Tuhan mau ingatkan saya supaya saya juga menyampaikan sama saudara, jangan main-main dengan waktu. Waktu Tuhan sudah semakin dekat. Jadi
saya kalau mendapat penglihatan untuk waktu Tuhan itu sudah 2 kali. Waktu 4 tahun lalu saya di dalam gereja, ketika itu di gereja PCC di Semarang, itu ada kedatangan pendeta tamu, pendeta Hans Jefferson. Dan saya duduk di barisan tengah. Saat itu ketika beliau sedang berkhotbah, saya itu tiba-tiba dibawa dalam alam roh. Jadi saya ditunjukkan waktu, tentang waktu. Waktu tuh kalau kita lihat dengan mata visual kita begini kan tidak bisa lihat waktu. Tapi di alam roh saya bisa lihat waktu. Jernih tapi saya bisa lihat bagaimana perputarannya waktu begitu cepat. Dan saya melihat orang tuh masih beraktivitas biasa-biasa aja. Orang di kantor masih sibuk di kantor, ibu-ibu di rumah masih dengan kegiatan di rumah, orang di jalan, mobil masih seliwar-seliwir dan tidak ada yang menyadari tentang waktu. Tapi ada saya lihat sekelompok orang yang menggunakan jubah seperti orang-orang Israel gitu, jubah-jubah orang-orang Yahudi. Itu saya lihat mereka ada sekelompok orang yang berdiri membuat satu kelompok besar dan mereka tuh sedang berdoa. Ternyata di alam roh saya dikasih tahu bahwa orang-orang ini menyadari tentang waktu Tuhan. Jadi mereka sedang berdoa. Sedangkan orang yang lain tidak ada yang menyadari dan itu aktivitas biasa-biasa aja. Dan saya tiba-tiba dengar suara lagi. Apa yang sudah kau lakukan untuk aku dalam hidupmu? Itu suara jelas sekali di telinga saya. Apa yang sudah kau lakukan buatku dalam hidupmu? Saya saat itu tersadar ternyata saya sudah saya di dalam gereja. Saya sadar pendeta Pak Hans sedang berkhotbah. Dan terus saya pegang dada saya tertunduk, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, ini hidupku. Pakailah aku untuk menjadi alat-Mu. Layakkan aku untuk menjadi alat-Mu. Agar hidupku boleh jadi berkat buat orang lain. Layakkan aku Tuhan, layakkan aku. Dan saat itulah aku baru menyadari bahwa waktu Tuhan semakin dekat. Kemarin yang 3 minggu lalu saya dikasih penglihatan itu, jangan main-main saudara. Kalau saudara yang mungkin saat ini sedang masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam melakukan dosa, bertobatlah. Karena waktu Tuhan semakin dekat. Buat anak-anak Tuhan yang memang dekat dengan Tuhan, semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena waktu Tuhan memang semakin dekat. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang. Bukankah di dalam firman Tuhan, Tuhan katakan, waktu itu tiba seperti pencuri di malam hari. Kita tidak pernah tahu saudara, kapan Tuhan datang. Tapi janganlah kita berlaku seperti 5 gadis yang bodoh, yang tidak menyediakan minyaknya ketika pengantin itu datang. Jadilah bijak. Jadilah 5 gadis yang pandai, yang menyediakan minyaknya. Kalau berbicara tentang minyak, berbicara tentang iman kita. Sediakanlah iman kita, iman percaya yang kuat di dalam Tuhan. Dan jangan lupa, berkat kita sudah diselamatkan Tuhan. Jangan hanya putus di kita, tetapi lihatlah saudara-saudara kita di luar sana. Mereka mencari Tuhan. Mereka tidak menemukan Tuhan yang benar. Mereka yang sembahyang rajin, tapi tidak menemukan Tuhannya. Seperti saya dulu. Saya sholat 5 waktu, tepat pada waktunya. Saya rajin beribadah, tapi saya tidak menemukan satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jawaban yang saya butuhkan tidak saya dapatkan. Setelah saya dijamah Tuhan, saya menemukan Allah yang benar, Allah yang hidup dan nyata dalam hidup saya. Saudara, saya mau kasih tahu, ketika saat ini saudara menonton video ini, dan saudara tergerak hatinya, sedang mencari kebenaran itu, mencari Tuhan yang benar itu, mencari sirotol mustaqim itu, saudara bisa kontak saya. Saya juga murtadin, saya mantan muslim. Bisa kontak saya di 081 225 198 945. Jangan main-main karena waktu Tuhan semakin dekat. Saudara berharga di mata Tuhan. Hidup saudara berarti bagi Tuhan. Demikian saudara kesaksian dari
Bapak Yohanes dan Ibu, dan juga kesaksian dari saya secara pribadi yang bisa membantu saudara mungkin yang saat ini sedang bingung mencari Tuhannya, tapi percayalah Tuhan Yesus mengasihi saudara. Terima kasih saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.